Honorer atau tenaga non-ASN di wilayah kerja hingga Oktober 2023 mendatang akan dihapuskan. Nah, ini menjadi kegelisahan bagi kawan-kawan kepala daerah dan juga para honorer yang ada di daerah. Jadi sebenarnya warning untuk pengangkatan non-ASN ini sudah lama. Tetapi ada fakta juga kalau non-ASN ini tidak ada, pelayanan-pelayanan kita bisa terganggu di kabupaten kota. Kan gitu Pak sekalian ya? Ini bisa mengganggu. Oleh karena itu nanti akan kami rangkum dan beberapa alternatif sudah kita siapkan. Skenario 1 diangkat seluruhnya menjadi ASN. Tapi ini akan menjadi beban yang berat bagi negara. Dan kompetensi birokrasi kita juga tentu akan ada problem di beberapa titik yang ketika rekrutmennya kualitasnya tidak diperhatikan. Yang kedua, diberhentikan seluruhnya. Tapi juga ada opsi jalan tengah yang ketiga adalah diangkat sesuai dengan prioritas. Kebijakan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 masih menuai polemik antara pemerintah pusat dan daerah, di mana pemerintah pusat menghendaki pada November 2023 semua tenaga honorer diberhentikan dan diganti dengan tenaga outsourcing. Kemudian, pegawai honorer yang memenuhi syarat diberi kesempatan mengikuti seleksi PNS maupun P3K. Hal itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ASN. Penghapusan tenaga honorer adalah salah satu upaya pemerintah untuk membangun sumber daya manusia ASN yang berkompeten, profesional, dan sejahtera. Alasan lainnya adalah sistem rekrutmen tenaga honorer selama ini dinilai tanpa standar yang jelas. Bahkan jumlah tenaga honorer terus membengkak yang berujung membebani keuangan negara. Sementara mayoritas kepala daerah di tanah air justru kurang setuju dengan kebijakan tersebut. Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia APKASI dalam Rakornas dengan Kementerian PAN-RB serta sejumlah kementerian lainnya pada 22 September lalu meminta pemerintah menunda penghapusan tenaga honorer sebab masih banyak daerah yang kekurangan ASN dan harus diisi tenaga honorer. Dilematik ini juga terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Hal itu juga diungkapkan anggota DPRD Provinsi Kaltim Martinus. Dia menilai 3 opsi yang ditawarkan pemerintah pusat harus dikaji secara matang. Menurut Martinus, opsi yang tidak saling merugikan adalah opsi afirmasi, yaitu seluruh tenaga honorer diberi kesempatan mengikuti seleksi P3K atau PNS dengan prioritas utama adalah masa kerja, umur, dan tingkat pendidikan. Berikut kutipan wawancara dengan Martinus bersama reporter RRI Senawar Andreas Trisno. Para pemirsa yang mendengarkan RRI Kubar, tentunya saya menyampaikan aspirasi dari rekan-rekan, tentunya sesuai dapil saya. Yang pertama itu dapil Mahakam Ulu dan dapil Kubar. Nah, jadi begini, saya ingin menyampaikan bahwa memang adanya transisi regulasi ya, regulasi yang dikeluarkan oleh Menpan ya. Iya. Awalnya ada isu bahwa memberhentikan November 2003 itu seluruh TKK ataupun kalau di Mahulu itu TNP ya. Beda konteksnya. Di Mahulu itu TNP, tenaga non pegawai, dan di Gubernur TKK. Nah, tapi ada pertanyaan besar yang sampai di saya, kebetulan saya di Komisi 1 DPRD Provinsi membilangi kepegawaian. Ya. Membilangi kepegawaian, kami juga sudah memanggil Kepala BKD Provinsi bahwa Kepala BKD Provinsi tentunya sudah menyampaikan aspirasi masyarakat Kaltim. Tentunya seharusnya kenapa ini terlalu banyak campur tangan pusat, tetapi anggaran untuk TKK terus nanti misalnya diangkat menjadi P3K itu kan urusan Provinsi Kaltim dan urusan kabupaten kota. Nah, tentunya dari tahapan-tahapan yang disampaikan oleh pertama kementerian, terus regulasi, dan rekan-rekan DPR RI di Senayan, kita berbicara di DPR RI, yaitu yang membidangi kepegawaian adalah Komisi 2 DPR RI, dan yang membidangi ketenagakerjaan adalah Komisi 9. Nah, BKD Kaltim sudah memperjuangkan bahwa kepegawaian Kaltim itu memperjuangkan bahwa bagaimanapun caranya kita, karena kebijakan ini adalah kebijakan gubernur dengan bupati, kepala daerah di seluruh Kaltim, 10 kabupaten kota. Nah, intinya adalah menggunakan pola yang jangan terlalu ribet-ribet. Tentunya polanya adalah afirmasi.
afirmasi ketegasan yang positif. Artinya gini, afirmasi itu yang diutamakan adalah masa kerja menjadi pertimbangan utama. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah faktor umur dan pendidikan juga. Tapi apakah itu juga sudah dipertimbangkan oleh gubernur maupun bupati wali kota Kaltim menyampaikan itu ke pusat? Jadi gini, bahkan hampir seluruh gubernur di 34 provinsi se-Indonesia mengajukan protes bahwa sebaiknya kita jangan mengacu di PP. Seharusnya tolak ukur utama adalah masa kerja, karena yang diatur di surat edaran Menpan itu adalah masa kerja 2017 sampai 2022 5 tahun. Tapi sementara kejadian di lapangan kenyataannya adalah ada yang bekerja sampai 17 tahun, ada yang 16 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang macam-macam gitu loh. Tapi ada juga mereka yang sudah mengabdi selama 10 tahun sampai 16 tahun itu tapi tidak masuk dalam data pendataan yang online ini. Secara anggaran boleh tidak ya kita membiayai sementara pemerintah pusat melarang gitu? Sebenarnya gini, Bang Andre, karena kenapa tadi saya mengatakan bahwa sebenarnya kalau misalnya mau pola yang dirancang oleh pemerintah adalah ada 3 opsi ya. Opsi yang pertama adalah seharusnya mereka yang sudah mengabdi di atas 1 tahun sampai misalnya 5 tahun sampai 10 tahun, umurnya di bawah 35 tahun itu seharusnya menjadi pertimbangan utama untuk menjadi PNS ya. PNS ya. Terus yang kedua adalah seketika mereka sudah mengabdi 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun sampai 20 tahun, umurnya semua lewat, maka itu kita bisa ambil opsi yang kedua, yaitu opsinya adalah P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya. Nah, terus yang ketiga adalah opsinya adalah seketika mereka tidak bisa direkrut lewat P3K, pertama masalahnya faktor pendidikan, ijazah, SD, SMP, SMA, maksimal misalnya ya. Bapak tahu ya, nanti kan ada nanti sistemnya nanti pola yang diatur oleh kontrak pemerintah dengan pihak swasta seperti itu. Kemarin kami ada berkunjung ke Kota Makassar, Provinsi Sulsel. Di sana membuat lagi opsi yang baru. Bahwa seketika mereka tidak bisa diangkat menjadi TKK, maka mereka itu dihitung masa kerjanya terus diberikan modal kerja seperti itu. Modal kerja, iya. Sulawesi Selatan seperti itu. Mereka ngajukan ke pusat seperti itu. Oke. Baik. Kemudian ini Pak Martin, kalau kita di Kaltim mungkin data yang didapat oleh teman-teman di DPRD provinsi ada berapa banyak nih kira-kira tenaga non yang belum P3K, belum PNS tadi, honorer atau TKK gitu Pak? Kalau di Provinsi Kaltim itu di mana-mana Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa yang diangkat oleh Provinsi Kaltim itu tidak ada yang diberhentikan, satu orang pun. Menjamin bahwa mereka tetap dipekerjakan, baik itu pola yang pertama yaitu umur memenuhi syarat, ijazah diangkat menjadi PNS, baik itu P3K, ya kan yang umur lewat, baik itu secara outsourcing. Nah, saya pertama ke Kubarmahulu dulu, yang paling jauh di perbatasan Indonesia dan Malaysia ya. Saya berharap kepada pemerintah, karena dulu saya juga ada menyuarakan aspirasi masyarakat TNP, tenaga non pegawai yang diberhentikan secara massal, di PHK secara massal 288 orang. Saya berharap pada pemerintah Kabupaten Mahulu yang masa kerjanya 1 tahun ke atas sampai 5 tahun bahkan 10 tahun itu kalau bisa direkrut kembali dan diusahakan untuk masuk data online. Saya berharap karena mereka itu kan sudah bekerja bahkan ya ada yang sampai 15 tahun Bang Andre. Nah, terus yang kedua, Mahulu ini ada beberapa yang saya dapat ini sementara ini yang sering konsultasi ke saya ada 11 orang, yaitu tenaga kerja TKK yang bertugas di kantor penghubung Kutai Barat yang ada di Samarinda. Nah, karena penugasan mereka ini adalah ada yang SK-nya itu sebagai staf administrasi. Yang itu bekerja di kantor penghubung. Tetapi ada 11 orang, bahkan ada yang sarjana beberapa orang, bahkan ada yang 16 tahun mengabdi, karena mereka ini tidak masuk dalam sistem yang diatur oleh Menpan bahwa pengelola MES tidak masuk dalam penggelutan untuk pendataan online. Jadi 11 orang ini mereka sampai hari ini belum terdata. Nah ini yang saya musuhkan Bang Andre.
Tentunya aktif kepada TU pegawai kepala BKD, ya kan? Iya. Tentunya di bawah koordinasi dengan Sekda, Pak Sekda harusnya ya ini ya bagaimanapun ya ini jangan sampai ada bahasa ada intimidasi gitu loh. Iya, Ya kan? iya. Ada apa namanya? Ada perbedaan-perbedaan hak. Mereka yang sudah mengabdi sudah di atas 10 tahun, tapi sampai saat ini mereka sarjana pun mengabdi sebagai pengelola mes dan tidak masuk dalam pendataan itu seperti itu, Bang Andre. 11 orang itu kan bisa dibuatkan SK yang notabene atas nama administrasi umum gitu loh. Jadi mereka semua bisa tercakup karena mereka ini kan masalahnya mereka tidak harus diangkat menjadi P3K tentunya. Karena mereka ini hanya berharap bisa masuk di data online dan nanti mereka bisa mengisi form-form, mengisi data-data mereka sendiri. Karena kita tahu bahwa formasi yang diprioritaskan adalah hanya 3 sementara oleh pemerintah pusat, ya. Yang pertama adalah tenaga guru pendidikan, yang kedua adalah tenaga medis, kesehatan, yang ketiga adalah tenaga penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian. Tapi sementara yang bagian umum dan teknis itu masih menyusul, gitu. Nah, terus ada lagi satu yang ingin saya sampaikan, Bang Andre. Ternyata di Kabupaten Mahulu itu hampir semua terdata. Bahkan cleaning service pun itu sudah masuk dalam sistem online di Kabupaten Mahulu. Nah, kenapa dikubar? Karena di balik mereka di sana ada tempat, ada ruang untuk menyampaikan pengaduan informasi tentang data-data untuk P3K ini. Jadi siapa-siapa yang belum dibantu, difasilitasi, di advokasi seperti itu, didampingin mereka itu. Nah, saya juga berharap Kubar juga memberikan ruang tempat, artinya kalaupun secara online paling tidak bisa komunikasi via telepon, apa-apa yang terkendala, datanya apa, mungkin bisa dibantu lewat seperti itu, Bang Andre. Oh ya, baik. Oke, kalau begitu. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Martin ya untuk kesempatannya sore hari ini.